Puslap Polri hari ini melakukan uji kebohongan Verdi Sambo menggunakan alat lie detektor. Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di Sentul, Bogor. Sebelumnya pemeriksaan uji kebohongan Verdi Sambo dijadwalkan Rabu pada 7 September, namun ditunda lantaran Sambo juga diperiksa Direktorat Tindak Pidana Cyber terkait kasus obstruction of justice. 4 tersangka lainnya beserta 1 orang saksi sudah diperiksa terlebih dulu. Namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara rinci oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo. Rencananya hasil pemeriksaan bisa dipertimbangkan menjadi alat bukti bagi penyidik. Sebelumnya 7 September kemarin, Verdi Sambo juga diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri di Makobrimob Kelapa II, Depok. Pemeriksaan terkait perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Sambo diduga memerintahkan anak buahnya merusak CCTV di lokasi dan mengarahkan penyidikan ke skenario baku tembak. Kita pantau jalannya pemeriksaan tes kebohongan terhadap Irjen Verdi Sambo yang dilakukan di Puslap Polri di Sentul, Bogor bersama jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, rencana pemeriksaan uji kebohongan terhadap Verdi Sambo pukul berapa dan akan dilakukan tesnya? Ya Woro, secara rinci memang tidak disampaikan pukul berapa tepatnya Irjen Verdi Sambo ini diagendakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik menggunakan alat detektor, maksud kami alat lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Tapi dipastikan memang hari ini sudah dijadwalkan Irjen Verdi Sambo akan dilakukan pemeriksaan pada hari ini. Karena sebelumnya ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka lainnya, yakni Barada Richard Eliezer, kemudian juga Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan juga terhadap Putri Chandrawati, termasuk juga salah satu saksi yakni asisten rumah tangga yang bernama Susi. Tadi memang tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak Puslap kapan kemudian diagendakan Irjen Verdi Sambo ini atau tiba di tempat ini. Namun memang tidak ada keterangan yang bisa disampaikan sehingga kami awak media sampai saat ini menunggu di depan gedung Puslap karena memang kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam, dan meski demikian untuk setiap kedatangan baik karyawan maupun juga tamu yang datang ke gedung ini juga dilakukan pemeriksaan secara ketat di depan gedung Puslap ini melalui pos pengamanan Wor dan juga saudara. Dan untuk situasinya kami bisa sampaikan ini masih terpantau landai dan tidak terlihat adanya penebalan atau penambahan personil untuk pengamanan menjelang Irjen Verdi Sambo diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri ini, Woro. Jadi sampai saat ini pun kami masih menunggu atau menantikan kedatangan dari Irjen Verdi Sambo untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Woro. Kemarin juga polisi belum sempat mengumumkan hasil tes lie detektor dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga asisten rumah tangganya Susi. Lantas kapan hasil tes Putri dan Susi dan juga mungkin nantinya Verdi akan diumumkan? Ya, tentu ini juga yang masih kita nantikan, Woro dan juga saudara, tapi yang pasti akan disampaikan selesai dari pemeriksaan menggunakan alat lie detector ini dilakukan, terutama pada hari ini Irjen Verdi Sambo akan dilakukan pemeriksaan. Dan memang kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Deddy Prasetyo pada konferensi pers kemarin, memang hasil dari pemeriksaan ini merupakan pro justisia yang masuk dalam ranah penyidik, sehingga hasil dari pemeriksaan ini diserahkan kepada penyidik. Dan ini juga menjadi wewenang atau hak dari penyidik untuk menyampaikan kepada publik hasil dari pemeriksaan lie detector ini. Kemarin Brigjen Andirian yang selaku sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri menyampaikan terhadap 3 tersangka yang sudah dilakukan pemeriksaan lie detector terlebih dahulu, yakni Barada Richard Eliezer, Riki Rizal, dan juga Kuatmaruf, menyampaikan hasil sementaranya adalah tidak ditemukan adanya indikasi penipuan ataupun kebohongan. Meski demikian tidak disampaikan secara rinci, Woro dan juga saudara, apa yang menjadi hasil pemeriksaan, kemudian termasuk materi-materi apa yang ditanyakan dalam pemeriksaan menggunakan alat lie detector ini. Tapi bisa digambarkan ini tentu mengungkap atau mencari tahu seperti apa kerangka peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan hanya di Magelang saja tapi juga di Duren 3. Dan disampaikan juga oleh Irjen Deddy Prasetyo yakni Kadif Humas Mabes Polri bahwa tingkat akurasi dari alat lie detector ini adalah 93%, sehingga ini digunakan sebagai instrumen atau sebagai alat pendukung bagi penyidik untuk menambah keyakinan terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tersangka maupun juga saksi. Dan disebutkan juga ini untuk menguji tingkat
kejujuran tersangka. Tapi yang perlu digarisbawahi Woro dan juga saudara, hasil dari pemeriksaan ini tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan nanti karena mengacu pada KUHP pasal 184, sehingga nanti ini pun juga kami masih harus menunggu apakah kemudian penyidik ini menggunakan hasil dari pemeriksaan ini melalui keterangan saksi ahli ataupun akan menambahkan hasil dari pemeriksaan ini ke dalam berkas perkara ataupun berkas interogasi yang kemudian nanti akan segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Woro. Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan jelang pemeriksaan atau tes kebohongan terhadap Irjen Verdi Sambo.